yang salah, ayat itu ayat palsu, Pak. Nah, inilah dia. Kalau dikatakan ayat palsu. Oke. Tapi kalau saya tunjukkan datanya ini akan kena pembatasan, Pak ya. Kalau Anda tidak percaya, Pak. Anda mau belajar kan? Mau belajar kan? Iya, begini. Betul? Begini, Bang. Sabar, Ya, saya betul. tanya Tapi dulu, Anda mau belajar apa tidak? iya, saya kan belajar, tetapi kan itulah dikatakan tadi, diartikan kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan ras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan ras Allah, kalau di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam dan Kristen, namun yang pada akhirnya sesama Kristen mereka baku hantam ya. Jadi sekarang ini tengah marak sesama Kristen itu sudah berapa tahun ini ya, dari semenjak tahun 2022 sampai sekarang nih. Jadi orang-orang Kristen ini bermunculan, berbeda faham gitu ya, yang pada akhirnya baku hantam sesama mereka. Dan ini sangat dikhawatirkan sekali oleh pihak gereja, yang dimana karena baku hantamnya mereka saling berselisih paham di antara pendeta, maka banyak jemaat-jemaat mereka itu menjadi sarang mualaf. Itu sudah menjadi fenomenal sekarang ini marak sekali. Jadi menjadi kekhawatiran bagi pendeta-pendeta besar. Makanya seperti Gilbert, Lumaindong segala macam itu tidak pernah ikut berdebat tuh, yaitu karena ketakutan mereka, takut kalau mereka kalah berdebat sudah barang tentu ya banyak umat Kristen yang akan masuk Islam. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Lolo, Bu Lolo. Iya, dia sudah. Nah, ini calon-calon pendeta yang luar biasa nih, begitu naik langsung buka kitab suci. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Ya, aku menanggapi tema abang aja. Oke, silakan. Oke, open bingung dengan Bibelnya. Open, Saya bukan baca open. di Markus, Pak ya. Saya baca di Matius 9 ayat 13. Iya. Abang dulu bacalah biar agak mantap. Apa itu? Boleh. Matius berapa? Boleh. Matius 9 ayat 13. Dua ayat aja Bang ya, ada nanti yang satunya. Oke, Matius 9 ayat 13. Oke. Jadi Iya, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Terus? Nah, berarti kalau di tema ini kan Yesus makanya datang kepada orang berdosa. ya pastilah memanggil orang berdosa. Oh, berarti Kristen ini semua berdosa. Pasti semua orang di dunia ini semua berdosa, Bang. Kalau dia merasa tidak berdosa, pasti nggak akan datang kepada Yesus. Oke. Tadi kan Iya, abang lagi ngomong. Tadi saya dengar. Boleh nggak saya bentar dulu baca di ayat satu aja, Bang? Di ayat Yohanes Matius 23 ayat 3, Bang. Bisa dulu, Bang. Boleh. Matius 23 ayat 3. Oke. Ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Silakan. Nah, berarti jelas berarti itu di situ udah dikatakan ada orang-orang itu dia mengajarkan tetapi dia tidak melakukannya. Berarti Yesus sudah memperingatkan kita dan sudah mengajarkan kita bahwa jangan mengikuti orang tersebut. Contoh macam di Abang tadi kan ada pendeta, ada juga itu. Tapi nggak Betul bagus. kan? Inilah makanya mantap. Betul. Iya.
Kita enggak apa. Di sini. Berarti itu kan jelas, hanya oknum-oknum saja kan, hanya oknum pendeta Iya, yang pasti. mencabului begitu. Jangan kita ikuti karena pengajaran mereka dengan Pasti. kelakuan mereka berbeda kan? Benar tidak? Berbeda. Berbeda. Makanya, Iya, jadi setiap makanya- agama itu ada oknum-oknumnya. Makanya saya sampaikan begini, Bang. Iya. Saya sampaikan begini. Ketika ada sekolah muridnya 100 orang, yang lulus 70 orang, 30 orang tidak lulus, kita salahkan sekolahnya apa salahkan muridnya? Muridnya. Lalu muridnya. Ketika ada pendeta berbuat seperti itu, apakah kita salahkan Kristennya? Pasti tidak. Kita salahkan orangnya, benar? Betul. Ya makanya makanya Betul. saya suruh Abang baca di ayat ini. Iya, Kan di ayat ini ini- kan udah dijelaskan. Iya, tadi ada orang Kristen di bawah, dia bilang kenapa kiai cabuli Iya. santri begitu. Saya bilang itu kan oknum saja, kan? Begitu. Iya, betul itu. Dia yang mulai, makanya itu dia yang mulai. Bapak yang kena getahnya memang kurang ajar oten-oten di bawah ini. Ini kawan saya loh, ini kawan baik saya loh. Kita berdiskusi itu pernah kita marah-marahan, tapi kita sama dengan Iya, betul. hati yang dingin kan? Oke, ini Iya. saya bagus ini. Sebab itu turutilah Ya, dan makanya lakukanlah saya- segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Silakan. Silakan tanggap silakan terangkan saya dengar. Silakan. Iya. Berarti karena dikatakan di sini kalau kita belajar di Alkitab ini, macam saya kan sudah dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu saya waktu masih kecil. Tetapi Masih kecil. setelah saya sudah besar, jadi harus saya memahami apa arti baptisan itu. Iya, Ah. betul sekali. Inilah tadi Iya, dikatakan kalau- di Matius 3 tadi, Matius 9 tadi ayat 13. Jadi pergilah dan belajarlah arti firman ini. Iya, Dan berarti luar biasa yang ya. kuhendaki ialah belas Luar kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Karena saya kan berdosa, makanya saya Iya. dipanggil. Kalau saya datang berarti saya selamat dengan Iya, perkataan-perkataan saya. Kalau ada Kristen-Kristen yang menghujat itu bagaimana mereka? Berarti di luar firman ini mereka itu ya? Pasti ada ayatnya, Bang. Pasti. Kalau saya cari dulu Pasti ada ayat. kasih ayatnya. Ada. Kasih Bang, kasih ayatnya, Ada. kasih. Biar kasih tahu dengar orang itu. kalian, dengar. Biar Ada. tahu. Cari dulu, Dengar, Bang, ya. kasih ayatnya. Iya, cari sampai dapat. Kasih. Ini pendeta Ada, luar biasa udah nih. Ini bicara pendeta semalam. ini yang harus pendeta ini yang harus kalian belajar. Jemaat, Pendeta Bang. ini yang harus kalian masih jemaat. Saya hanya jemaat, Bang, jemaat. Tapi Jemaat, kenapa bukan pembawaan pendeta, Anda Bang. itu? Kenapa pembawaan Anda itu kok seperti pendeta begitulah? Saya melihat Anda itu Saya selayak hanya seorang jemaat. pendeta loh. Saya hanya jemaat. Tapi yang bagaimana berdosa. karakter Anda kok? Tapi kenapa karakter Anda kok kelihatan seperti pendeta begitu? Apakah memang pembawaan dari lahir begitu? Jangan panci-panci gitu lah, Bang. Siapa Saya yang cari dulu, Bang, ya. Iya, cari ayat. Cari cepat jangan sampai dia hilang. Takutnya direvisi kan? Cari dulu. Ada, udah aku cari, mantap. Bingung aku di mana itu. Iya, cari dulu. Itu. Sabar, Karena teman-teman. Sabar ya. makanya aku naik untuk memahami Kristen di bawah ini. Kan udah dikatakan di sini. Berarti dia pun kita udah dikatakan juga di sini. Kita kan gak ngerti. Contoh kan kita belajar. Jadi Iya. dikasih tahu kalau diajarkan jangan ikuti perbuatan orangnya. Nah, ikutilah apa yang di dalam Jangan isi ikuti. Alkitabnya. Saya cari dulu bagaimana. Tapi Pak Pendeta, apa mereka ini mungkin ada nama kebanyakan saya, baca. Bang, Bulele. Oh, Bulolo. Bulele. Iya. Bulolo. Nah. Lolo. Begini, Nah, oke. begini Pak Lolo. Apa? Mungkin Ya. mereka terlalu banyak baca perjanjian lama itu. Mungkin Pak Lolo bisa jelaskan saya di dalam Amsal atau Yeskiel begitu ayat-ayat yang menjadi fenomena agar kita paham begitu, biar kita tidak
biar kita tidak tidak salah berpikir begitu. Boleh, Pak Bulolo? Ya, sebenarnya ada ayatnya, Bang. Aku nggak tahu ayatnya ya. Dia mengatakan situ, jika seseorang mencintai agamanya, maka hanya yang dicintai itu agamanya aja. Tidak mencintai orang lain. Tetapi jika orang itu mencintai Tuhan, maka dia mencintai seluruh pencipta Tuhan. Luar biasa penjelasan Pak Lolo ini. Mantap sekali, Udah Pak. pasti itu, Bang. Inilah seharusnya ini yang begini, Pak. Kita manusia ini kan kita punya penilaian pribadi masing-masing, benar tidak, Pak? Kan? Betul, Nah, betul. penilaian saya ini kok Anda seperti pendeta ya? Bahkan tidak ada pendeta yang bisa seperti Anda begini, tapi Anda kok seperti pendeta. Apakah ini Anda belajar Pak Lolo atau bagaimana, Pak? Bulele, Bang. Bulele. Saya hanya jemaat, Bang. Saya hanya baca-baca di Bible ini, Bang. Iya. Karena aku kan anak di Komal ini. Itu orang Nias itu, Bang. Suku Nias. Iya, Saya Bulolo, suku Nias, Bulolo. Bang. Sama dengan Pak Dehe kan, sama dengan Pak Fano kan? Sama Iya. dengan Tapi Pak Dehe. pahamnya Tapi- Bu Lolo ini sama seperti Pak Dehe juga. Makasih. Sama Pak juga Dehe dengan- kan Pak Dehe kan tidak berdoa kepada Yesus. Oh, coba Pak, coba Bapak bisa bacakan saya di Yohanes 14:1 bagaimana penjelasannya itu, Pak? 14:1. Iya, biar siapa tahu Anda bisa Terbaca. menjelaskan kepada kami kan. Anda kan saya lihat dari kriteria Anda berpegang Anda pegang Bible itu, wih luar biasa nih, orang-orang memang terlatih ini. Silakan, Pak. Enggak. Kalau di ayat itu kan udah jelas, Bang. Kita udah selamat di ayat itu. Bukan 14:1. Satu, Pak. Yang Iya. nanti selamat itu di 14. Bagaimana yang selamat itu di nomor 6. Bagaimana kita mau sampai ke 6, satu saja kita belum lolos? Bentar, Bang. Saya cari dulu ayat tadi ya. Aku bingung Iya, cari. gimana itu ya. Yohanes 14 nomor 1. Iya, kalau itu udah kuhafal itu, Bang. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Nah, itu ada berapa yang harus kita percaya di situ, Pak Lolo? Ya, ada dua, Bang. Ada dua. Ada dua. Yang mana Tuhan, Pak? Udah dua. Ya, Allah Bapa di surga dan Anak dan Roh Kudus. Gitu. Berarti tiga Makanya, Tuhan Bang, Bapa. begini. Bagaimana? Iya. Iya, pasti. Karena waktu saya dibaptiskan, saya dibaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah selesai. Berarti tiga ya. Di Kristen ini Tuhannya tiga ini ya. Itu enggak. Saya Ini tidak jujur, ini menolak itu Kristen karena jujur saya ini. dibaptis. Ini Kristen jujur. Mantap. Ini Kristen jujur. Tapi sebagian Ayatnya ada, orang-orang Bang. kalau coba kasih ayatnya, kasih. Ayatnya Kasih kan, ayatnya, Pak. Matius 28 ayat Ayat 29. 9. Enggak lah, 19. Matius 28 Matius ayat 28 ayat 19. Ya, itu 19. aja langsung. Ya, Iya. pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, udah jelas. Tapi kenapa ada Kristen lain, kenapa ada Oten lain mengatakan kalau bukan tiga Tuhan kami cuma satu? Itu bagaimana itu? Seakan-akan mereka mau bikin Yesus Bapa sama Roh Kudus itu ketempelan begitu, Pak Lolo. Bagaimana penjelasan Anda itu? Kalau Anda kan selesai tiga, kita mau terima atau tidak kan kita baca tiga kan, Pak? Benar tidak? Iya. Iya. udah selesai. Kenapa Oten-Oten lain mengatakan Dalam- satu? Ya nggak tahu. Urusan mereka itu. Makanya Bukan. aku cari Iya, ayat betul. ada itu. Iya, cari dulu, Mau cari. aku cari ayat. Cari dulu. Udah bingung ini, Bang. Kalau ada yang naik, suruh naik aja dulu, gak apa-apa. Umi mana Pak? Sebentar. Mana sih? Oh. Iya, silakan yang Kristen naik. Ini pendeta jujur, teman-teman. Ini pendeta Boleh. kawan saya. Naik aja. Ini pendeta kawan saya. Silakan kalian naik saja, teman-teman Kristen yang lain Bulele, silakan naik. Bang. Akan bulele, Bang. Jangan panggil pendeta. Saya jemaat, Bang. Bulele. Iya, tapi kalau panggil Bu Lolo. Gak Tapi bisa, Anda Bang. Bapak kok? Kenapa jadi Bu? Bulele. Gak bisa. Kita kan baca di Bible. Bukan, Anda kan Bapak. Kok jadi Bu? Bu, saya panggil nama saya. Marga, Bu. marga itu marga, Bang. Oh. Marga. Saya kan Nias. Macam kan si iya. Dehe Waruhu itu marga.
Dehe kan nama dia, tapi Waruwu itu marga dia. Iya, ya. Ah, Berarti kalau Bu, saya ini kita panggil marga Bu. Ulele. Bu kan ada titik itu. Bu titik lolo Iya. apa? Bu ulolo. Ulele. Oh, iya, Itu iya. marga. Biar agak susah Bu dikit. ulolo. Iya. Mantap. Silakan buat teman-teman Kristen yang di bawah, jadilah seperti Pak Bu Ulolo. Begini. Ih, terbakar. Gimana? Oh, mana sudah Bu? Oh, nanti Abi bikin. Kita bikin. Iya beli Bang. Nanti Abi pakai gembala naik Abi bikin. Iya korek. Ya silakan Pak. Iya bapak ini teman-teman, dia mudah mencari. Memang bapak Bu Ulolo ini, beliau kalau mencari ayat itu beliau harus teliti satu persatu. Beda sama oten-oten lain langsung buka-buka begini, padahal ditanya minyak kelapa jawabnya minyak tanah. Kalau bapak ini jangan main-main. Memang dia diskusi ini ilmiah sekali, luar biasa ini. Silakan. Ini ada tapping di bawah. Ah, itu Oten Longor. Naik saja Pak, Pak Martin Sianipar. Naik saja Pak Martin Sianipar. Naik saja. Kalau Anda mengatakan bahwa Pak Bu Ulolo ini Oten apa? Tidak jelas, silakan Anda naik. Silakan. Pak Martin Sianipar. Masa dia bilang Anda Oten tidak jelas? Gimana itu Pak? Pak Martin Sianipar ini. Iya, terserah dia. Berarti dia nggak dibaptis terserah. di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti dia dibaptis itu hanya mampus dalam kau. nama Yesus. Mampus kau. Berarti kalau ada Kristen dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berarti dia mengakui. Berarti kalau dia dibaptis hanya di dalam nama Yesus, berarti terserah dia. Silakan naik kalian oten-oten naik dulu. Silakan naik. Saya kasihkan waktu kalian tanya Pak Bu Ulolo, silakan. Bu Lolo. Bu Lolo saja ya. Bu Lolo saja ya. Iya, Ada titik. Bulolo saja. Bu Lolo. Bu Lolo. Bulolo saja. Silakan buat teman-teman di bawah. Nah, enggak ada mereka kan, takut mereka ini. Johan bilang saya curiga. Apa yang kamu curiga sama Pak Bilolo? Apa yang kamu curiga? Wong dia kaca dia apa kok Kristen asli? Ada yang tapping ini Pak. Ini Bapak baca nih. Coba suruh dia baca doa Bapak kami. Oh alah, dia ragu Pak. Ragu dia Pak Bulolo. Dia bilang coba baca doa Bapak kami. Anda hafal doa Bapak kami? Pastilah. Memang dia siapa? Coba Anda kasih sama dia. Dia bilang, Tepi bilang, coba kalau dia Kristen baca doa Bapak kami. Silakan. Itu kalau kita baca itu ada pentingnya Bang. Bukan sembarangan aja kita baca doa. Karena dikatakan Iya, situ jangan sembarangan menyebutkan Tuhan dengan permainanmu. Ah, ini bagus ini kata-kata yang indah. Berdoa itu sungguh-sungguh, bukan mainan. Bagus. Itu langsung naik foto Iya. juga kita di situ. Bisa bicara. Ya, halo. Bapak, Islam Kristen? Siapa ini? Pencet kembali ya. Halo, Islam Kristen, Pak? Halo, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim ditahan dulu ya. Kita mau kasih pencerahan buat Pak Lolo mau kasih pencerahan buat oten-oten ini ya. Biar kita kena kita mendapat edukasi dari Pak Lolo ini, tolonglah ya. Jangan lupa aku ayatnya Bang. Mana. Nah itu sampai lupa ayatnya, kasihan anak orang ini kan kalian buat ini. Sampai lupa ayatnya dia itu. Begitu. Ayat saja lupa, bagaimana anak sama firman Tuhan saja Pak Lolo bisa lupa, bagaimana anak dan istri di rumah. Silakan. Dikatakan di situ Bang, dikatakan di situ bahwa semua yang kita ucapkan ini harus kita bertanggung jawab nanti di akhirat. Jadi semua itu kalau kita salah berarti kita harus
harus itu menanggung nanti apa yang kita ucapkan itu, gitu. Itu aja ayatnya. Berarti makanya berarti iya. Berarti kalau ada, kan ini kita tidak pungkiri, kita berbicara oknum. Berarti banyak sekali oknum pendeta yang mereka hanya mengajar, pura-pura mengajar, tapi yang dikejar perpuluhan, Pak, ya. Itu ayat itu merujuk ya, kepada mereka itu, ya. terserah. Ya makanya di ayat ada tadi di ayat itu kan cuma 2 ayat aja dulu saya baca sama abang kan Iya. biar lebih tepat di situ. Iya, berarti ayat itu merujuk kepada orang itu juga Nah. kan, yang mengajar hanya cuma Pasti. asal-asal mengajar. Pasti. Yang pasti perpuluhan itu yang mereka kejar, benar kan? Pasti ada Pasti juga ada. bukan ada. Itu tidak pungkiri Kita karena tidak itu bisa. oknum. Iya, itu oknum. Di ayatnya ini ada. Bentar. Ada. Dikatakan juga di sini. Dikatakan di mana coba? Tapi Anda kok Ya di yang lama yang saya tapi baca Anda tadi. kok lama Bang. tidak Eh, lama tidak jumpa dengan Anda, kok saya lihat Anda cari ayat seperti cari nafkah begitu lama sekali. Coba tenangkan. Ya. Hadirkan Roh Kudus. Anda kan kawan baik saya. Biasa kan kita dua berdiskusi itu asik kan. Ini kawan baik saya, teman-teman. Beliau ini kawan baik saya. Beliau ini Bapak ini, beliau dari Nias. Ya inilah Paham sebabnya beliau itu, makanya beliau aku jujur. kadang juga kalau naik aku di apa ini kalau ku dengar ketawa sendiri aku. Kenapa seperti Iya. itu? Kenapa itu? Coba Anda Kan kasihkan udah nasihat-nasihat dikatakan di buat sini. kami. Ya kan udah dikatakan Makasih sini Irfan Ternate. sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Berarti itu Yesus sendiri sudah dikasih tahu bahwa Yesus sendiri sudah tahu dia. Makanya ditulis seperti itu. Iya Pak Lolo, bisa Pak Lolo jelaskan ini, karena ini kemarin juga saya ada pertanyaan sedikit, karena mungkin Anda lebih detail penjelasannya itu di Ulangan 25 nomor 11 itu. Itu maksudnya bagaimana itu, Pak? Saya bukan pendeta, Bang. Saya hanya jemaat bukan. biasa. Itu Iya, untuk iya, menjelaskan Pak Lolo itu sebagai saya jemaat. tidak pernah. Bukan Iya, maksudnya. Karena kalau nanti saya Mungkin Anda pernah Bentar, baca. Bang. Bentar. Belum pernah. Karena kalau saya menjelaskan nanti tidak benar, nanti saya kena bagus, saya bilang tidak ketahu. Lebih bagus itu. Kalau bagaimana? Coba Anda baca dulu. Coba kita simak sama-sama. Coba kita bisa pelajari sama di Ulangan 25 nomor 11. Abang baca aja dulu di mana? Apa bunyinya dia? Coba kita sama-sama buka, karena ini firman Tuhan, Pak. Biar kita karena manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Amin, ya. Apa katanya? Ya, di situ di Ulangan 25 nomor 11. Ulangan 25 nomor 11. Sudah dapat, Pak? Belum dapat, Bang. Belum dapat. Baca aja, Coba baca dulu, Bang. cari. Ya. Paling bagus kita sama-sama baca biar enak. Saya tunggu, saya enggak apa-apa. Karena saya ini pengkonsumsi firman Tuhan juga kan, biar enak kita.
Tap-tap layar teman-teman. Beliau ini teliti sekali. Baca. Apa tadi katanya, Bang? Ulangan 25 nomor 11. Coba buka Ulangan 25 nomor 11. Belum dapat aku, Bang. Harus aku bukannya. Coba Ulangan setelah kejadian kan Ulangan. Coba. Ya tahu Ulangan. Iya. Ulangan Kejadian 25 Keluaran Imamat Bilangan Ulangan. Iya, dari Bilangan dan Ulangan. Iya, gitu. Iya. Ulangan 25. 25. Berapa ayat berapa? Ulangan 25 ayat 11. Ini bilangan. Coba, bilangan baca. atau ulangan, Pak? Bilangan. Ulangan, atau ulangan, Pak. ulangan, Pak? Ulangan. Bagaimana kalau ketemu setan ini, Pak ya? Kita baku cari firman Tuhan. Setan sudah bawa lari kita. Karena nggak ada yang naik, Pak, makanya aku naik. Kalau Iya, aku naik, iya, iya. ada mendengar raja. Iya, oke. Ya, sambil kita tunggu yang lain naik kan kita dua ngobrol santai. Coba baca. Ulangan 25 ayat 11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekati untuk menolong suaminya dari tangan orang yang melakukannya dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menatap ke orang itu. Terus Bentar, banyak ada nelpon aku nih, Bang. Oh, ada nelpon, iya. Ada nelpon teman-teman. Ada nelpon, sabar. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang kabur. Oh, terpental dia tuh. Kenapa lagi? Angkat telepon saja mau turun lagi. Jangan turun. Lah. Ada telepon dari mau jemput. Jangan dulu ku bilang lagi asik ini. Bilang. Iya, lagi asik. Iya. Ya, Ulangan 25 nomor 11 coba itu. Bagaimana Iya. itu coba? Bagaimana saya menanggapi seperti ini? Ayah. Mungkin apabila ini saya baca, saya baca. Apabila ada dua orang berkelahi dan istrinya seorang datang mendekati untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Takutnya itu, Pak, ketika mereka berkelahi, datanglah istrinya itu menangkap kan, langsung dipegang gini, Pak. Mak, lebih besar daripada suamiku. Bahaya, Pak. Oh, iya. Iya. Bagaimana itu, Pak? Maksudnya begini, Ya, itu kenapa berarti bukan tangan yang dia Ya. tangkap, bukan kaki? Kan bisa kalau pisahkan orang berkelahi itu kan kita rangkul begini kan? Tapi ini kan dia masukkan Bang. begini. Bagaimana kalau coba. Begini, berarti kalau di ayat itu kan mereka itu kan sudah tidak ada lagi kewarasan. Jadi seperti itu bagaimana lah kita? Ya namanya
Kan seperti itu. Kan dikatakan situ kan. Orang itu ibaratnya kan berarti kita di situ hanyalah menjauh. Kalau udah seperti itu kita menjauh, berarti harus kita memanggil orang yang berwajib. Jangan barangkali kecamatannya lurus sedikit lah. Ya, berarti Bukan kawan saya dia baca ayat ini bang. Sampai sekarang dia di kampung Kristen belum pulang-pulang, kerjanya berkelahi saja. Saya kemarin telepon, saya bilang kenapa kamu tidak pulang? Dia bilang sabar, hari ini ada pernikahan di sini. Jadi setiap orang menikah itu dia berkelahi saja. iya, berarti dikatakan situ jika ada orang tersebut berarti kita wanting-wanting lah, berarti di situ kan nggak bisa kita dekat karena itu mereka itu udah gak waras kan, ada juga kan berkelahi itu, bisa juga dia Berarti ini membunuh, firman Tuhan juga. bisa juga dia bilangan, berarti kan disampaikan. Nah ini kan belum saya kita baca apa artinya ini kan, semua itu kan ada artinya nanti tujuannya di bawahnya, karena yang abang baca itu kan hanya satu ayat aja gitu. Tapi kalau kita baca nanti ayat kelanjut ini kan ada tujuannya. Ya macam. Tapi kalau kita baca, tapi kalau kita baca satu perikop itu, apakah bisa berbeda perempuan itu menangkap tangannya dari kemaluan pindah ke tangan, atau tetap sama ditangkap kemaluannya? Kalau itu tidak berbeda, itu pasti tidak berbeda. Takutnya karena kalau udah ditulis tidak berbeda. Kan dia bilang begini, apabila dua orang berkelahi dan istrinya seorang datang mendekati untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, takutnya waktu dia tangkap ternyata lebih besar daripada suaminya. Bagaimana itu? Lagi ngelek dicabut wifi biar kelihatan sama-sama ngelek. Jangan bergerak. Macet saya atau abangnya macet ini? Abang sudah macet. Abang enggak lah, aku enggak macet kok. Oh iya silakan. Gimana itu Pak? Ya berarti coba Anda jelaskan. Ya berarti kan di situ kan itu udah bahwa mereka itu kan sudah mau berantem berat sekali kan sampai bunuh-bunuh tadi. Jadi kita di situ untuk menjaga biar tidak masuk di situ. Ya mungkin kalau di Island Night ada. Maksudnya tidak masuk apanya? Yang ditangkap itu tidak masuk. Maksudnya? Ya jangan ikut campur aja lah bang, kan kayak gitu. Oh iya. Pokoknya intinya udah berat lah memuap. Pokoknya intinya jangan ikut campur urusan orang lah kalau tidak mau ditangkap. Jangan, ya. Iya kalau nggak mau ditangkap gitu. Iya, berarti kalau orang-orang Kristen berkelahi boleh ndak kita pisahkan itu Pak? Ya kalau masih bisa ditahan bisa, kalau nggak bisa ngapain? Tiba-tiba dia tangkap. Berarti kita harus pakai ban yang kuat begitu ya, agar tidak mudah masuk ya. Ya pastilah. Ya macam kalau orang berkelahi biarnya situ, kalau udah main parang-parangan ya daripada saya juga nanti yang dibacok pulang, bagus kabur saya. Bukan maksud saya itu kenapa? Kan ada tangan, ada kaki. Kenapa tidak ditangkap kakinya? Tapi memang dia serpas tempat bagus itu. Apa mungkin perempuan itu dia tahu kelemahan laki-laki mungkin ya Pak ya? Mungkin dia tahu kelemahan laki-laki Pak ya? Ya mungkin. Kita tahu lagi. Oke, jangan kita ke perjanjian lama lah Pak. Kita ke perjanjian baru saja, boleh Pak? Boleh nggak? Semua kan di sini di Alkitab ini kan kita percayakan semua. Nggak bisa kita tolak. Kalau ada orang Kristen, iya. Ya dikatakan situ kan caranya kan seperti itu. Kalau ada orang sekarang mau membunuh-bunuh, kalau abang mau dekat ya berarti abang mau ikut membunuh juga dong. Karena udah tahu api, jangan pegang lagi itu, bahwa itu udah tahu api. Udah mau terbakar, datang lagi kamu pegang.
Ya terbakarlah kamu, Nah. ikut kamu terbakar. Oke, baik. Ya itulah Oke, tujuannya. baik. Oke, baik. Itu saya catat Pak ya, karena saya pegang buku sama pena di sini. Ini saya catat ini, karena ini nanti jadi PR buat kita lah. Nanti insya Allah kita sama-sama belajar Pak ya, karena niat saya belajar ini Pak. Boleh. Karena memang perjanjian lama saya banyak belum tahu kan. Nah, yang kedua Pak, bagaimana tanggapan kita Pak ketika kita dihadapkan dengan Amsal 23 nomor 27 Pak? Amsal. Iya, Amsal 23 nomor 27. Kalau ku baca perjanjian lama bang, udah saya pernah juga baca-baca sedikit. Kalau perjanjian lama itu kan banyak perang dia itu. Bukan, iya. Ini bukan masalah perang yang kita dihadapi Amsal 23 27 bagaimana tanggapan kita, Pak? Begitu. Soalnya kemarin saya tanya sama kawan saya, dia ngaku pendeta. Dia ngaku pendeta ternyata bukan. Namanya pendeta Kiko kan? Dia katakan dia pendeta. Tapi saya bilang, Pak Pendeta Kiko di gereja mana? Dia bilang dia di gereja GKI. GPKI, Gereja PKI, Persatuan Komunitas Indonesia. Gereja Persatuan Komunitas Indonesia. Pak Kiko, Pak Pendeta Kiko itu. Tapi penjelasannya kok aneh begitu. Nah, contohnya di Amsal 23 nomor 27 ini bagaimana tanggapan jikalau kita hadapkan dengan Amsal itu, bagaimana cara kita untuk apa itu Pak? Silakan Pak. Oh, ada Pak Pendeta Amsal Kiko di bawah yang dari GPKI. Amsal 23 nomor 27. Tip-tip layar teman-teman, pecahkan 1M teman-temannya. Tip-tip layar kalau ada love orange dibantu dulu teman-temannya. Bantu. Coba baca Pak. Saya mau tanya tanggapannya saja bagaimana nih. Caranya kita untuk menghindari bagaimana itu Pak. Pak. Iya. Abang ini baca. Ya. Oh, saya yang baca. Oke. Karena perempuan jalang itu adalah lubang yang dalam dan perempuan asing itu adalah sumur yang sempit. Nah, pertanyaan saya Pak, yang saya bingung di sini Pak, dari mana dia tahu yang satu lubang itu dalam, yang satu lubang itu sempit kalau dia tidak survei? Iya, seperti tadi saya sampaikan sama abang, sebenarnya saya kan bukan penginjil dan tidak pernah memahami Alkitab, Bang. Gitu. Sebenarnya iya. kalau kita mengatakan seperti ini, ibaratnya kan semua kalau ada orang menjelaskan tadi pernah dia belajar dan sekolah. Jadi bisa macam abang lah. Contoh tak adalah umat Islam yang biasa aja lah logikanya. Tapi ditanya karena dia sosok tahu, jadi ujung-ujungnya bikin malu gitu. Betul Pak, itu yang saya suka sama Anda. tetapi Iya, ada kan Pak Pendeta Kiko di bawah. Iya. Ada Pak Pendeta Kiko di bawah, tapi dia tidak mau naik. Silakan Pak Pendeta Kiko naik saja. Maksud saya begini Pak Bulolo, karena perempuan itu karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Pertanyaan saya kan simpel, dari mana dia tahu lubang ini itu dalam kalau dia tidak ukur atau survei sendiri, dan bagaimana dia tahu kalau sumur ini sempit? Kita tahu kalau yang sana itu dalam, yang ini sempit kan kita survei kan Pak? Benar tidak? Ya mungkin itu ada tujuannya itu semua Bang, tapi aku nggak bisa jawab karena aku nggak pernah bahas itu, nggak pernah. Oke, siap. Gitu ya, simpel aja. Iya bagus. Ini jujur, makanya Hanya saya yang tadi bilang dia ini pendeta jujur. Hanya yang sesering baca, yang sesering saya baca, bentar Bang, yang sesering saya baca ini Injil-Injil ini karena ini kan mereka kan selalu kalau saya tengok di koma-koma yang lain, Yesus bukan Tuhan, atau open salah sembah, atau begini-begini ya kayak gitu. Kalau perjanjian lama. Oke, kalau begitu mari Pak kita apa saja ke perjanjian baru Pak di Matius 12:15 saja lah.
Nah, itu di situ Ya, atau oke. di apa saja Pak? Mohon Anda jelaskan saya di Kisah Para Rasul 4:27. Kita sepik yang lobang-lobang ini nanti kita cari tahu dia survei apa dia cuma dengar orang cerita nih. Tapi di sini kan penekanannya karena perempuan jalang itu lubang yang dalam. Dan perempuan asing itu adalah sumur yang sempit. Saya rasa ini kalau dia survei pasti beda umur mungkin Pak ini ya. Ya mungkin kalau kita tanya sama orangnya pun bisa bingung juga itu ceritanya. Macam tadi bingung lah pasti. Gak masalah. Iya, enggak masalah, yang penting sudah ada firman Tuhanku. Nanti kita Ya, sedikit. kalau udah ditulis, kalau ada orang udah ditulis dia menolak ya berarti bukan apa dia kitab dia. Iya betul. Kalau dia menolak betul. Kalau betul. ada Saya orang sepakat sudah sama ditulis itu macam saya ini kan ini saya imani. Kalau saya tolak berarti saya tidak setuju. Separuh-separuh. Betul. Tapi kalau Nggak Pak Pendeta usah. Kiko dia tidak mau. Kalau Pak Pendeta Kiko dia mengatakan itu ayat palsu. Pendeta Kiko dari GPKI itu, Gereja PKI. Itu dia kirim gift sama saya tuh. Itu dia orangnya tuh. Tapi enggak tahu kenapa dia. Tapi itu berbeda paham. Janganlah apa nanti berkelahi lagi paham berbeda-beda. Silakan Pak Pendeta, tanggapi saya di di Kisah Para Rasul 4:27. Coba Anda tanggapi. Bulele. Oh, maksudnya lubang ini dia lolo. Maksudnya bagaimana? Bulele, Pak Bulolo. panggil bulele lah. Aduh. Pak Bulolo. Silakan Pak Bulolo. Berapa tadi belum saya baca. Kisah Para Rasul 4:27. Kisah Para Rasul 4:27. Kalau ada yang naik suruh naik aja dulu Bang, karena nggak ada yang naik tadi makanya saya naik kan. Sebenarnya aku enak mau dengarkan di Iya. bawah kok. Ya, kita sambil tunggu mereka naik lah. Yang Kristen kalau mau naik tapping 3, kalau malu 3 tapping 1 saja. Kalau Pak Pendeta ini Tuhannya 3 jelas. Tidak ada 3 bilang 1, tidak ada 3 dia bilang. Silakan Pak Bulolo. Kisah Para Rasul 4:27. Coba Abang baca. Sebab sesungguhnya telah kukumpulkan di dalam kota ini. Udah. Coba baca. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan hambamu yang kudus. Melawan siapa itu Pak? Melawan Yesus hambamu. Yang kudus yang engkau urapi. Urapi. Iya. Iya. Engkau itu siapa Pak? Merujuk kepada siapa engkau itu? Engkau. Ya ini dah dia Pak. Coba. Karena saya coba kan jelaskan. nggak paham, ibaratnya nggak belajar kan. Oh, iya. Engkau kan. Ntar. Anda bisa baca original teks Pak? Soalnya saya original teks bisa Pak. Saya belajar original teks Pak. Engkau ini dia Yesus ini atau gimana Pak? Aku pun nggak paham ini Pak. Terus terang aja, nggak paham. Nah, di situ sudah dikatakan jelas, Pak. Coba baca baik-baik di situ. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan hambamu yang kudus yang engkau urapi. Berarti Yesus itu adalah seorang hamba yang diurapi oleh Tuhan. Engkau itu merujuk kepada Allah Bapa. Begitu. Engkau itu merujuk kepada Allah Bapa. Ya. Nah, makanya coba Anda baca Kisah Para Rasul 3:13. Di Kisah Para Rasul 3:13 dikatakan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Begitu, Pak. Jadi, Ya, Kak. Yesus, ya, jadi status Yesus di dalam Bible itu, Pak, bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Tidak ada ayat yang mengatakan dia adalah Tuhan. Nah, di Matius 19, di Matius Matius 28 nomor 19 itu kalau menurut sarapan Biblika pagi, itu dikatakan para teolog barat yang objektif sepakat bahwa Matius 28 nomor 19 adalah ayat palsu. Karena kenapa dikatakan ayat palsu? Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 9.
Karena di dalam Yohanes 17 nomor 9, Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Jadi, ayat-ayat sebelum penyaliban dan setelah, perkataan Yesus sebelum penyaliban dan setelah terjadi penyaliban itu sangat berbeda. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan dia mengutus 12 muridnya itu, dia berpesan jangan menyimpang dari bangsa yang lain. Kok tiba-tiba setelah terjadi penyaliban itu, pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi sangat berbeda, Pak. Jadi ada oknum lain yang apa? Yang bangkit dari kubur itu, Pak. Coba saya tanya sama Anda. Perhatikan baik-baik, Pak ya. Ketika Yesus di kayu salib, Yesus teriak Eli Eli lama sabaktani. Betul? Iya, ya. Artinya apa? Abang artikan aja dulu, langsung aja. Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Benar tidak? Iya, betul semua itu. Oke. Coba Anda baca Yohanes 8:29. Ya, ini udah mau kubaca tadi itu, Bang. Ada naga. Iya, baca. Yohanes 8:29, coba dibaca. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan naik. Dan dia yang telah menutus aku, ia menyertai aku dan tidak memberikan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, Udah mau tidur tempat dan ia yang telah mengutus karena aku, gak ada ia lawannya, tidak. Bang. Harus ada lawannya lah, cari lawannya agar Iya. mantap. Iya, Bapak ini kan posisi masih belajar kan? Benar kan? Iya, kita kan belajar. Iya. Kan makanya Iya, tadi betul. dikatakan sini, ya pergilah dan belajarlah apa arti firman ini. Kan udah dikatakan di sini. Ya, kita harus belajar Iya, di betul. firman ini. Iya, silakan. Kalau- Pak Pendeta Kiko, naik saja Pak Pendeta Kiko. Kita ngomong santai dengan Pak Bu Ulolo. Silakan Pak. Kita ngomong santai. Kalau Pak Bu Ulolo ini apa? Beliau Tuhannya 3. Silakan. Dia masih belajar, teman-teman. Belum mandi, Bos. Tuhan Anda saja dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada tertulis bahwa Tuhan pernah mandi. Jadi tidak usah mandi-mandi. Naik saja Pak Kiko. Naik saja, jangan sombong. Naik saja, naik dulu di atas. Kalau tidak naik, kirim lagi, kasih banyak-banyak. Bila perlu paus. Kalau tidak naik, kirim bila perlu paus. Silakan, tambah lagi kali 2. Kali 3 karena Tuhannya 3. Iya, Bang Kiko. Kenapa mereka tidak mau naik ya, Pak Bu Lolo? Nggak tahu lah. Apakah mereka takut? Nggak mungkin, karena Atau gimana? sebenarnya, Bang, bukan sebenarnya kalau di sini dia kalau bahas tentang agama ini agak ribet sebenarnya, karena macam saya kan, kalau saya harus seperti ini, jadi dari situ dia. Kalau seandainya harus membela lah, ibaratnya saya membela. Seperti itu. Jadi kalau saya bela, ya mau gimana pun tetap saya bela. Tetapi kalau saya baca, makanya dikatakan di sini aku harus kita tahu dulu. Jadi pergilah dan belajarlah arti firman ini. Kalau udah dikatakan situ, pergi dan belajar arti Nah, firman bagus ini. sekali, Maka kita betul. belajar. Terus Anda belajar dari mana? Anda belajar dari mana firman itu mengatakan Tuhan Anda ada 3? Jujur sama saya. Anda Oke. belajar dari mana? Silakan. Kalau saya belajar dari sini karena saya membaca di Alkitabnya juga, dikatakan di Matius 28 ayat 19 dan
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, apa yang salah? Tidak ada yang salah, Pak. Cuma ayat itu yang salah. Ayat itu ayat palsu, Pak. Nah, inilah dia. Kalau dikatakan ayat palsu. Oke. Tapi kalau saya tunjukkan datanya ini akan kena pembatasan, Pak ya. Kalau Anda tidak percaya, Pak. Anda mau belajar kan? Mau belajar kan? Iya, begini. Betul? Begini, Bang. Sabar, Iya, saya betul. tanya Tapi dulu. Anda mau belajar apa tidak? Iya, saya kan belajar, tetapi kan itulah dikatakan tadi, diartikan kan seperti itu. Tapi kalau abang mengatakan di ayat ini palsu, ya udah bingung dong, kenapa ditulis kan seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti Kenapa? itu. Oke. Kenapa ditulis? Karena Bibel Anda itu hasil penyelidikan Lukas. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Hasil penyelidikan. Nanti saya buktikan ini. Data ada di tempat saya, di depan saya. Tapi takutnya kena pembatasan. Coba kita tes cepat-cepat, teman-teman ya. Nih, Anda perhatikan sini, Pak. Pak. Ya, perhatikan sini. Nih. Sarapan pagi Biblika, betul? Sarapan pagi Ya. apa? Biblika, oke. Diplikat, Kita cepat-cepat saja. Nah, perhatikan ini, Pak. Nih. Para teolog barat yang objektif sepakat mengaku bahwa Matius 28 nomor 19 adalah palsu. Karena Injil Matius 28 seharusnya berakhir sampai dengan ayat 15 saja. Itu. Jadi ayat 16, 17, 18, 19, 4 ayat itu adalah palsu menurut ini. Datanya ini Rita Wahyu. Nah, ini bukan dari Islam. Sarapan pagi Biblika. Itu, Pak. Saya sudah tunjukkan ya. Itu. Tapi Oh. pertanyaan saya, kalau Silakan tadi katakan bertanya. itu palsu, kenapa enggak ada? Kenapa enggak dari dulu? Sekarang kan udah berapa ribu tahun baru dikatakan palsu. Dari mana itu? Ini sudah lama, Pak. Ini sudah lama, Pak. Cuma Anda saja baru pegang itu. Beda-beda versi. Coba Anda buka Bibel 1928. Coba Anda buka Bibel yang lain. Begitu, Pak. Itu sudah palsu. Begini, Pak. Coba Anda baca Anda baca dulu. Saya kasih Anda 2 ayat. Yeremia 8 nomor 8. Nah, kan kena pembatasan ini. Yeremia 8 nomor 8 habis Lukas 1:31. Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Yeremia 8 nomor 8 dulu. Teman-teman dibantu tap-tap layar dulu, teman-teman. Ya. Oh, ini apa pembatasan gift saja ya. Dia sampai 10 menit enggak apa-apa, enggak usah kita rungkat. Enggak apa-apa. Tidak Ya, bisa kirim gift. sebenarnya aku nggak mau naik nih, Bang. Sebenarnya nggak mau naik aku, tapi karena nggak ada kegiatan juga ya, coba-coba aja gitu. Iya, Nah, coba-coba gini aja. Katanya Anda mau belajar. Iya. Kalau Anda tidak Ya, belajar ini kan bagaimana? udah. Coba. Kita sambil lagi nih. Sambil Baca aja. cari ayat Anda kita. Ya. Baca aja dulu. Bang. Penis usang. Halo. Islam Kristen. Penis. Islam, Bang. Jangan kamu mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu asli, melainkan pena-pena palsu telah membuat menjadi bohong. Jadi Taurat yang kalian pegang itu sudah bohong. Begitu. Nah, di perjanjian baru Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3, Stefanius nah, saya lupa ayatnya itu. Aduh, sabar. Saya ini juga mau demam sebenarnya ini, Mas. Sudah mulai menggigil badan ini, tapi bertahan nih. Ini Lukas 1 nomor 1. Stefanius yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula ada saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Itu, Pak. Oke.
Oke, apalagi mau Bagaimana kita bahas, tanggapan Pak? Anda? Bahas itu, Anda kan selalu berpatokan. Bagaimana tanggapan Anda? Mengatakan kalau ada data mengatakan Matius 28 nomor 19 itu palsu. Iya, ya itu tadi kan udah saya jawab, saya cukup sekali aja karena kan kalau saya menimani ini kan ada juga alasan saya dan udah dibaca-baca juga sebagian, udah ada di sini dikatakan karena walaupun kita memahami sampai tinggi ini, tapi kalau perbuatan kita nggak benar itu sama aja bohong. Itu masalahnya isinya ini. Saya pun sampai Oke, Pak. ke apapun ini memahami ini Siap. semua. Karena memahami, karena udah dikatakan situ, walaupun kamu apa itu udah lupa aku, tetapi sampai kalau nggak ada kasih dalam Oke, hatimu tidak sampai kamu itu. Siap, Itu siap. berarti Nanti intinya begini ini, saja Bang, Pak dikit aja. Bulolo. Oke, silakan. Dikit aja Bang. Berarti ini tujuannya ini kan untuk hidup yang kekal, berarti untuk perbuatan kita. Kalau kita memahami pun buat apa kita memahami tapi nggak kita lakukan, sama aja bohong. Seperti itu. Ada juga orang itu karena sudah ada dikaruniakan masing-masing. Yang pintar di Bible, yang pintar ini udah dikaruniakan masing-masing itu, Bang. Gitu. Berarti intinya di sini, intinya itu bagi saya berarti perbuatan saya. Gitu. Oke Pak, makasih banyak Pak ya. Semoga semoga kita bisa mendapat pencerahan dan diberikan kepahaman agama oleh Tuhan. Pak ya, terima kasih Pak Bulolo ya. Semangat selalu ya. Oke. Karena Bang, oke, siap. Siap. Oke, Bang. Kesian juga kan orang tidak paham Bible kan, kita jadikan main-mainan di atas. Itu bagus loh. Orang yang jujur begitu bisa mendapat hidayah. Istirahat Bang, masih boleh. Saya dari tadi siang badan sudah kurang enak kan, tapi tidak ada pekerjaan, makanya kita live lah. Demikian tadi kamu sih ini mana perdebatan itu berlangsung. Nah untuk sekarang ini maka tidak salah lah ketika baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bernubuat ya, menyampaikan bahasanya pada suatu hari nanti pada akhir zaman itu akan banyak orang-orang di luar Islam ya, Kristen dan yang lain-lain itu banyak akan memeluk Islam, masuk kepada Islam, ayam berebut makanan. Nah ini saat ini orang-orang yang masuk Islam memang didominasi oleh orang Hindu dan Kristen sekarang ini, karena memang dari apa yang Nabi sampaikan itu terbukti hari ini, karena dengan wasilahnya berselisih faham di antara mereka sesama Kristen saat ini menjadi polemik ini menjadi batu sandungan bagi kekristenan itu sendiri yang pada akhirnya jemaat mereka menjadi seorang muslim. Nah ini salah satu ya nubuatan. Jadi ibarat matahari yang hendak terbit di pagi hari itu menjadi sebuah kepastian dan tidak ada seorang pun yang mampu menghalang-halangi ya. Tidak akan ada seorang manusia di muka bumi ini mampu untuk menghalang-halangi. Begitupun ketika Nabi bernubuat ataupun menyampaikan hal itu hari ini terjadi ya, bahasanya orang-orang kafir itu akan berpondong-pondong masuk Islam ya, ayam yang berebut makanan itu ya. Maka kita ucapkan banyak-banyak kita ucapkan istighfar gitu ya. Kita harus diwajibkan untuk istighfar. Jadi banyak-banyak meminta ampun gitu. Semakin banyak umat Islam, semakin kita juga diminta untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah gitu. Itu bentuk salah satu ungkapan salut kebahagiaan dengan kalimat istighfar ya, memohon ampun kepada Allah. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.